Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala dan dimanapun berada, ketahuilah sesungguhnya kita adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan gelar dengan sebutan lupa dan salah. Untuk itulah pada kesempatan yang mulia ini, mari kita sama-sama kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan jalan bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga para ulama menyebutkan di dalam kitab Ar-Riyadus Shalihin karangan Abu Zakaria Yahya Sharafun Nawawi Ad-Damaski, di dalam kitabnya para ulama mengatakan at-taubatu wajibatun min kulli dzambin, bahwa taubat itu hukumnya wajib atas segala macam dosa. Sehingga beliau melanjutkan perkataannya mengatakan, fa in kanatil ma'siyatu bainal abdi wa bainallahi ta'ala, dan jikalau kemaksiatan itu terjadi antara seorang hamba dan antara Allah Subhanahu wa ta'ala saja, la tata'allaku bihaqqi adamiyyin fadaha, artinya tidak ada hubungan antara manusia yang lain. Bagaimana cara bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Salah satu surut disebutkan syaratnya ada 3. Di antara salah satu syarat tersebut disebutkan ayyuklika anil maksiyah. Yang pertama itu adalah hendaklah berhenti melakukan maksiat yang pernah dilakukan. Artinya apa? Segala bentuk kemaksiatan, larangan yang pernah kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita harus berusaha untuk tidak mengulangi lagi. Yang kedua, kata beliau, ayyanda ma'ada fi'liha, kita harus merasa menyesal melakukan kemaksiatan tersebut. Segala bentuk kemaksiatan, larangan yang pernah kita lakukan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, kita harus mempunyai rasa penyesalan terhadap diri kita atas segala perbuatan maksiat yang pernah kita lakukan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, kata beliau, ayyazima alla ya'uda ilaiha abadan, supaya berniat untuk tidak akan kembali mengulangi perbuatan tersebut untuk selama-lamanya. Karena kenapa? Fa in bukida ahadus salasati lam tasihha taubatuhu, karena jikalau salah satu dari yang 3 ini ada yang ketinggalan, maka tidak sahlah tobat dari seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa dimanapun berada, itulah syarat tobat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dilanjutkan lagi mengatakan, wa in kanatil ma'siyatu tata'allaku bi'adamin fasurutuha arba'atun, apabila kemaksiatan itu ada hubungannya dengan manusia, maka syaratnya 4, yaitu 3 syarat yang pernah disebutkan, yaitu berhenti dari maksiat, menyesali perbuatan yang pernah dilakukan, dan berniat untuk tidak akan mengulangi dengan selama-lamanya. Dan yang keempat ini adalah wa ayyabru'a min haqqi sahibihi. Yang keempat itu harus melepaskan tanggungan itu dari hak sesama manusia. Artinya, fa in kanat malan aw nahwahu raddahu ilaihi, jikalau tanggungan itu yang berhubungan dengan sesama manusia,
berupa harta atau yang semisal dengan itu, maka wajib mengembalikannya kepada yang berhak. Wa in kana tahadda qazbin aw nahwahu makannahu minhu aw talaba aqwahu. Dan jikalau tanggungan itu berupa dakwaan zina, maka hendaklah minta pemaaf, meminta ampun, meminta maaf kepada yang berhak. Akan tetap, dan dilanjutkan, wa in kanat ghibatan istahallahu minha. Jikalau dakwaan tersebut yang berupa umpatan atau menyebut orang lain, maka syarat baru diterima tobat orang yang seperti ini, kita harus meminta maaf kepada orang yang berhak. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dimanapun berada, yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah An-Nur ayat ke-31, mengatakan, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan bertobatlah engkau semua kepada Allah, hai sekalian orang mukmin, supaya engkau semua memperoleh kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitu juga di dalam Al-Quran surah Al-Hud ayat ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ustaghfiru rabbakum summa tubu ilaih. Mohon ampunlah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertobatlah kalian kepadanya. Begitu juga di dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat ke-8, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai manusia, wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubatan nasuha, yaitu dengan tobat yang sesungguhnya. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu wallah inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaumi aqsara min 70 marrah. Masya Allah, bahwa Abu Hurairah pernah mendengar Rasulullah mengatakan, wallah, sesungguhnya saya beristighfar dan bertobat minta ampun kepada Allah satu hari sebanyak 70 kali. Masya Allah, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah yang begitu masyhur, yang maksum daripada dosa, yang sudah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau sebagai seorang nabi masih meminta ampun dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam satu hari beliau meminta ampun kepada Allah sebanyak 70 kali. Masya Allah. Di dalam hadis yang lain disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ya ayyuhan nas tubu ilallah. Wahai manusia, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa inni atubu bil yaumi mi'ata marrah. Karena sesungguhnya saya bertobat dalam satu hari sebanyak 100 kali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini diriwayatkan oleh Agharra Ibnu Yasar Al-Maznawi radhiyallahu anhu.